Ini. Ya, sekarang dari Muslim dulu ya. Halo Aditya Taliang, selamat siang. Silakan. Oke, siap. Selamat siang menjelang sore. Siang. Lairudi. Adakah yang mau ditangkap di sini? Oh, menarik tadi pembahasan atau Sebentar perdiskusian. lu. Aditya sebentar. Apakah ada yang mau ditangkap di Ya. sini atau mau dilaporkan? Tidak ada ya? Oh, enggak ada. Oh, Enggak ada. Selalu aja lah. Silakan. Ya, menarik tadi pembahasan Lairudi tadi dengan Malikil Al-Malak ya. Perdebatan ini. Ya, ini sudah kalau saya perhatikan chatting di apa istilah kalau di TikTok ya, live chat lah ya, itu katanya ada yang 2000 sudah 3000 tahun nih belum kelar Tuhan kalian ini. Ini gimana? Soalnya kalau Paha bilang, tahu Paha kan logika UI itu mengatakan kalau Paha, iya oneness dia, nggak tahu. Ya oneness dia, katanya Pak Bom itu pengajaran Tritunggal itu sesat katanya. Bahkan Lairudi juga dikritik sama dia. Itu pemahaman Tritunggal kalau menurut Taha itu katanya tidak ada di dalam Alkitab. Itu cuma hasil eksegesis katanya. Nah, ya, ini suruh gimana saja ini? lah dia masuk. Caranya kan suruh saja dia masuk. Terus yang kedua, kamu bilang Tuhan orang Kristen di live chat sampai hari ini belum selesai. Kalau selesai Tuhan, itu hanya batu. Batu itu gampang dimengerti, dia tidak bergerak. Dia diam di tempat itu, tidak beranak, tidak diperanakkan. Kan itu batu, tidak bisa jadi manusia, tidak bisa ini dan itu. Tapi kalau Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, sampai kiamat pun kau bahas, tak akan bisa. Pasti ada perkembangan, itu baru Tuhan. Silakan. Ya cuman perbedaan kita ya antara Kristen dan Islam ini, kalau Tuhannya orang Islam di dalam Al-Quran itu justru Tuhan itu menjelaskan dirinya. Contoh misalkan laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah itu tidak menyerupai makhluk ciptaannya. Itu clear sudah ya. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini ya nggak ada yang setara, nggak ada sepadan. Nah, sedikit lagi. Sekarang ini ciptaan Tuhan enggak? Iyalah. Mana Tuhan menciptakan ini? Mana ayatnya Tuhan menciptakan ini? Enggak, sebentar dulu, bukan ke situ konteks bicara. Makanya jangan dipotong dulu biar nyambung gitu loh. Gini, maksud saya jangan dikirim dulu. Sebentar. Kalau di kekristenan ya saya perhatikan ya perdebatan antar denom ini justru kalian tuh malah menjelaskan Tuhan kalian tuh beginilah, Trinitas dan segala macam, berinkarnasi jadi manusia segala macam. Jadi di sini perbedaan kita gitu loh. Makanya kalau kami dalam Islam itu Allah itu justru menjelaskan dirinya sendiri ya, bahwasanya Allah itu tidak menyerupai makhluk kita, itu clear. Jadi kami nggak perlu berasumsi kemana-mana ya, tinggal menjalankan aja agama ini gitu loh. Nah sementara kalau kalian, kalau saya perhatikan justru kalian menjelaskan Tuhan kalian akan gini gitu, seolah-olah apa ya. Jadi demikian. Sebentar, kalau kamu bilang Allahmu menjelaskan dirinya sendiri, artinya Allahmu kan bisa digambarkan. Kenapa kau bilang kau tidak bisa menggambarkan? Yang kedua, kau bilang ini ciptaan Tuhan, ayatnya mana? Berfirmanlah Allah, jadilah maus. Gak ada, ini ciptaan manusia. Dan ini bukan makhluk. Apakah ini mau aku anggap Tuhan? Kan tidak. Makanya kalian kalau mendefinisikan Tuhan, kalian selalu kurang-kurang. Gak lengkap. Ini berbahaya loh kalau mendefinisikan Tuhan kurang-kurang. Nah sekarang kita kembali ke judul. Mengapa ini? Apa salah kami menyembah Yesus? Coba aku tanya dulu kalian. Kenapa kalian selalu keberatan kalau kami menyembah Yesus? Oke, baik. Ya sebenarnya dalam agama kami itu jelas ya, kami sebagai umat Islam tidak pernah keberatan kok, terlepas Lairudi mau menyembah tembok, mau menyembah jerigen, mau menyembah Yesus, yaitu iman-imannya Bang Rudi dan kita hormati itu. Di dalam Al-Quran jelas ayatnya kok, untukmu agamamu dan untukku agamaku, selesai gitu loh. Bahkan di dalam ayat yang lain ya Allah mengatakan, janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum sehingga membuatmu tidak berlaku adil, kata Allah. Berlaku adil lah. Sesungguhnya Allah menjadi orang-orang yang berlaku adil. Jadi kami nggak pernah gugat itu gitu loh. Saya setuju. Artinya dari kaummu yang menggugat ketuhanan kami atau ribut tentang Tuhan kami, sakit jiwa semua. Ya kan? Om, boleh saya tanggapi ya? Tanggapilah. Ya. Jadi gini ya,
ini memang kalau kita cari siapa yang mendahului, siapa memulai, mungkin Belanda akan kita tuntut juga ini kan, repot juga kalau kita cari siapa yang memulai. Tetapi kalau saya nonton beberapa channel Islam seperti HMC, termasuk Ustadz Kainama sendiri ya, beliau mengatakan ketika beliau naik ke channel Pak Pom ditanya, ayo Ustadz Kainama, kata Pak Pom, kita sudahi perdebatan ini. Ya. Kalau Pak Ustadz Kainama tidak mengangkat tema terkait agama, kami berhenti, kata Pak Pom kan seperti itu. Tetapi Pak Pom di situ cuma ngomong sama Ustadz Kainama. Dan apa beliau jawab? Ustadz Kainama mengatakan, saya siap untuk berhenti selama-lamanya. Bahkan saya tidak akan berhidup lagi, kata beliau. Syaratnya suruh berhenti juga Sofiatul, Fauzan, Saifudin Ibrahim dan yang lain-lain. Suruh berhenti juga. Nah, kalau silakan Pak Pom memperbaiki diri Pak Pom dari dalam. Ya, karena Pak Pom sukses nanti ya kami juga akan melakukan hal yang sama, kata seperti itu. Maka saya katakan dari awal, kalau kita cari siapa yang memulai ini agak ribet juga seperti itu. Nah, begini Pak Aditya, kalau dari segi kami tidak pernah membawa-bawa agama Islam dari kitab suci kami, nggak pernah. Dari segi kami loh. Tetapi kalian ini lucu. Setiap bicara tentang ayat di dalam Quran yang mengatakan Tuhan itu bukan satu dari antara tiga, selalu kalian tembakkan ke Kristen. Artinya permulaan kebencian itu atau permulaan dari perselisihan atau perdebatan, ya kalian yang salah menerjemahkan isi Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran ini dari dulu kala sudah membenci Kristen. Padahal Al-Quran tidak pernah menyinggung Kristen. Bahkan hanya ada satu ayat yang bisa kita katakan itu untuk Kristen di surah 2240. Al-Quran memuliakan Kristen dalam artian gereja pun tidak dirobohkan Tuhan. Sementara kalian selalu mengutip kayak itu, bahwa Nasrani itu kafir, Yahudi itu kafir, Nasrani ditembakkan ke Kristen. Sehingga seolah-olah ayat Al-Quran itu kebenciannya kepada Kristen. Maka kalian ikut-ikut tidak setuju kami bertuhan kepada kepada Yesus. Isa kalian katakan Yesus. Ini sumbernya karena kalian salah tafsir. Bukan ayat Al-Quran itu. Tapi kalianlah yang menggambarkan. Oh, ini dibilang Yesus. Yesus ini dituhankan. Mana ada dibilang Tuhan Yesus? Yang ada Isa. Silakan. Oke, baik. Ya, tadi kan sudah bagus dari pertanyaan awal dengan pertanyaan pertama, yang pertanyaan kedua ini berkaitan ya. Nah, kalau kita berbicara kitab suci ya, di negara kita ini ada beberapa agama. Ya, agama dua ini aja lah ya, agama yang sering berdebat lah antara Islam dan Kristen. Ya, ini kan misalkan kemudian telah kafir lah orang yang mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih adalah putra Maryam. Kafir secara nyata itu ayat Al-Quran dan itu memang saya akui. Dan ini kan bahasanya kitab suci oleh Rudi, ini kan bukan bahasa undang-undang. Artinya di sini setiap umat beragama kan dilindungi di negara kita. Demikian juga hal yang sama di kitab oleh Rudi juga, orang yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, ya macam-macam lah. Ada yang oleh Rudi katakan keledai lah, ada domba tersesat. Ya kami selalu aja di situ kan, nggak baperan gitu. Oh itu keyakinannya oleh Rudi, ya. Ini bukan bahasanya undang-undang. Dan pemerintah jadi tidak memihak, semua agama dihormati di sini gitu. Seperti itu. Dan misalkan di Al-Quran ada katakan Nabi Isa adalah bukan Tuhan, beliau hanya Nabi utusan Allah. Ya terima aja toh itu kitab suci kami gitu loh. Kan seperti itu. Apalagi tadi? Saya lupa tema topik yang kedua tadi. Ya, aku komentari dulu ya. Nabi Isa bukan Tuhan, ya terima saja. Memang kami tidak ngurusi kalau kalian bilang Isa. Permasalahannya kalian selalu mengait-ngaitkan Isa itu Yesus. Di situ letaknya. Sehingga timbul di dalam darah kalian kebencian terhadap orang Kristen yang menuhankan Yesus. Padahal urusannya nggak ada. Seolah-olah ayat Al-Quran itu mengatakan seperti itu. Padahal tidak. Kan ini yang membuat jadi runyam. Ketika Al-Quran mengatakan surah Al-Maidah 116, adakah engkau mengatakan Tuhan, dua Tuhan selain aku, kan begitu. Maryam dan ibumu itu gak ada selain aku. Langsung kalian mengatakan merujuk kepada Kristen. Padahal kami tidak pernah menuhankan Maria. Ini yang membuat kalian itu overlap terhadap firman Tuhan yang ada. Wah, itu merujuk kepada Kristen. Apakah aku adalah satu dari tiga Tuhan? Oh, itu merujuk ke Kristen. Itu bukan Trinitas. Setiap bicara tentang Isa, ada yang menuhankan Isa, lalu ke Kristen.
biarkanlah kami damai beribadah. Biarkanlah kami aman dan nyaman menyembah Tuhan kami Yesus. Ini ndak tiap hari diusi-usi. Benci kali kalian bencinya sama kami atau sama Yesusnya? Coba dijawab. Oke, baik. Ya, bahkan di dalam kitab kami itu tidak pernah diajarkan membenci agama manapun ya. Tidak pernah itu. Kalau dibilang apakah kami membenci Yesus, ya jelas tidak lah. Ya, bahkan di dalam Al-Quran itu, ya Nabi Isa alaihissalam dengan ibunya itu termasuk orang-orang yang sangat dimuliakan. Gitu. Bahkan saking mulianya sampai diabadikan di dalam Al-Quran, ya ini satu surah, Quran surah Maryam, dan belum lagi di surah-surah yang lain seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran itu bukan hanya Nabi Isa aja, ya semua Nabi yang kami imani yang 25 itu ya, termasuk Nabi Daud dan segala macam itu sangat mulia dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu orang-orang yang orang-orang yang soleh itu diceritakan, bahkan disebut namanya gitu. Nggak ada dalam kitab kami itu Nabi Daud ngintip orang mandi berbelas segala macam itu nggak ada gitu. Kan seperti itu ya. Karena memang Nabi itu orang yang maksum ya, dijaga oleh Allah dari sifat-sifat yang buruk seperti itu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya, sebentar dulu. Satu-satu kita bahas. Kamu tadi mengatakan kalian tidak membenci Yesus. Ya terima kasih. Berarti kalian membenci kami karena kami menuhankan Yesus. Apakah begitu? Dan kau lagi-lagi mengaitkan Nabi Isa. Isa itu bukan Yesus. Kenapa kalian tidak ikhlas memisahkan antara Yesus dan Isa? Kenapa kalian selalu memaksakan Yesus adalah Isa? Ini yang gak habis aku pikir sampai detik ini. Setiap bicara Isa pasti bicara Yesus. Sekali-sekali kalian bicara Isa, ya Isa saja yang kalian bicarakan. Jangan masuk Yesus. Ketika kalian membicarakan itu adalah Yesus, kalian sudah menyakiti kami. Sementara kami tidak bisa menyakiti kalian. Kalau kalian bilang kami datang mengkritisi kitab sebelumnya, kita lihat urutan. Katolik lebih dahulu ada, baru Islam. Setelah itu apa? Ada Protestan. Protestan bukan Katolik. Apakah kami bisa mengkritisi Islam? Coba kau kritisi, di penjara kau. Yang ditangkap itu kan orang Protestan. Yusuf Manobulu, Rudi Simamora, MKC dan lain kan Protestan, ditangkap itu semua. Kok kalian enak kali mengatakan, loh kami kan datang bisa mengkritisi kitab terdahulu. Kalau gitu kami Kristen Protestan juga bisa mengkritisi Islam tanpa perlu ditangkap. Apa bisa begitu? Silakan. Ya, ini, oke baik. Apakah Nabi Isa dengan Yesus adalah tokoh yang sama? Ini sebenarnya Pak Lerudi seharusnya bertanya ke internalnya Lerudi dulu kalau masalah perbedaan antara Yesus dengan Nabi Isa gitu loh. Soalnya kalau saya juga sudah sering ya diskusi dengan teman-teman dari Kekristenan, mereka ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kalau di timnya Bom-Bom, mereka memang sepakat yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa dengan Yesus adalah dua oknum yang berbeda. Tetapi kalau di channelnya, di TikTok, di channel siapa kemarin ya, di Oneness itu ada yang mengatakan sama gitu loh ya. Ada yang mengatakan sama. Bahkan kalau kita merujuk ke nama-nama dan segala macam yang ada di Indonesia ini, termasuk ada yang namanya Gereja Isa Al-Masih kan seperti itu. Nah, sementara kalau teman-teman Kristen yang di luar negeri, misalkan di Arab ya, mereka punya Bibel Arab. Itu mereka bahkan tidak satu pun menggunakan nama Yesus di situ, nama Isa semua di Bibel Arab itu loh, ya. Jadi selesaikan dulu kalian dulu, baru kalian ke kami gitu loh. Nah, kalau ke kalian semua sudah deal bahwa Isa dan Yesus itu, Kujelaskan. Kalau memang kau katakan sama, terutama Gereja Isa Al-Masih dan yang di Arab itu Isa mereka Tuhan. Ini yang kumaksud sama kalian. Yang kumaksud adalah perbedaan di Al-Quran, bukan di Bible. Kalau Bible Arab, Isa itu Tuhan. Isa itu dikubur, mati, disalibkan, bangkit. Yang kubilang yang di Al-Quran, masa nggak paham sih? Isa di dalam Al-Quran berbeda dengan Isa atau Yesus yang di dalam Bible manapun. Ya. Kok larinya ke Arab? Arab itu Isanya dikubur, disalib, naik ke surga. Apa kalian terima? Kan tidak. Gereja Isa Al-Masih sama. Isa Al-Masih yang mereka maksud itu yang disalibkan, dikuburkan dan naik ke surga. Silakan. Ya. Apa yang mau kau tambahin? Oke, baik. Tadi kan Lerudi mengatakan apakah kamu tuh menghormati Yesus, sudah pernah menghina Yesus. Saya katakan tadi kan dari awal menghormati Yesus kan seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kau banyak menghina Yesus loh. Cuman aku malas saja, banyak videomu menghina Yesus. Sebentar dulu, jangan dipotong, malah hilang fokus aku. Bentar dulu ya.
apa namanya tadi kan kalau Lerudi mengimani bahwasanya Yesus dengan Nabi Isa itu adalah dua tokoh yang berbeda, itu kan imannya Lerudi gitu kan. Nah, saya hormati itu. Nah, sementara di iman Jadi saya imanmu, sebagai seorang Muslim, saya mengimani bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus adalah tokoh yang sama gitu, ya. oke, Karena terima kasih. sedikit Berarti lagi. kau mengimani Yesus Tuhan. Oh, sebentar Selesai. dulu, belum, jangan Ah, kan? dipotong dulu lah, jangan dipotong dulu. Jadi gini, soalnya ya hanya satu-satunya wanita yang pernah ada di dalam sejarah itu yang hamil tanpa melalui hubungan biologis itu ya hanya dua tokoh ini saja, yakni Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus gitu loh, ya kan? Siapa Ya, bilang? Tunggu dulu. Kamu keliru. Tolong buka tafsir Ibnu Katsir. Surah 19 ayat 22. Buka dulu tafsir Ibnu Katsir biar kita lihat. Kau bilang nggak ada hubungan biologis. Makanya Isa dikatakan manusia. Manusia itu tercipta dari apa selain Adam dan Hawa? Dari sel telur yang dibuahi. Siapa yang membuahi? Baca tafsir Ibnu Katsir. Tiupan daripada malaikat Jibril turun ke bawah baju jilbabnya itu, naik ke farji. Masuklah tiupan itu ke dalam rahim. Kan kalau farji itu kan tujuannya kemana? Nggak mungkin ke tempat lubang kencing, itu pasti menuju ke rahim. Karena di rahim ada sel telur, terjadilah pembuahan. Gimana sih? ya tapi ya satu-satunya nggak punya apa-apa lah ya. Kalau gini, sabar dulu jangan dipotong, main fokus aku. Ya, jadi apa namanya tadi sampai lupa aku ya dipotong ya. Ya, satu-satunya orang yang lahir tanpa bapak itu kan hanya Nabi Isa dengan Yesus gitu loh. Cuman diceritakan di dua kisah yang berbeda ya. Kalau di Lerudi dikisahkan bahwasanya Yesus itu Tuhan gitu kan, walaupun tidak kita temukan ayat dia mengaku Tuhan. Sementara di kitab kami dikatakan beliau itu bukan Tuhan tetapi hanya Nabi utusan Allah, ya kan? Nah, apa namanya? Saking semangat tapi lupa banyak kali tadi yang mau kusampaikan tadi ya. Oh ini baru ingat saya. Kita ambil contoh misalkan di kitabnya Lerudi ya, dikisahkan pada zaman yang sama ya. Di dalam kitab Lerudi itu kan di Lukas ya, di Lukas 2 kalau tidak salah, bahwasanya kelahiran Yesus itu kan sejaman dengan Nabi Zakaria ya, atau Imam Zakaria di situ. Dia memiliki istri namanya Elizabeth ya. Dan Zakaria ini udah tua dan istrinya juga sudah tua dan dalam keadaan mandul gitu kan. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya dikabulkan doanya, mengandunglah Elizabeth ini. Dan Elizabeth ini hidup sejaman dengan Maria, ya kan? Bahkan pernah mereka itu ya hidup serumah selama 3 bulan gitu. Dan kisah juga sama dalam Al-Qur'an, dalam surat Maryam ya, bahwasanya Maryam hidup sejaman dengan Nabi Zakaria ya. Yang namanya Zakaria juga orang yang sudah tua, punya istri juga sudah tua, mandul dan berdoa, doanya dikabulkan. Dan ada tanda-tandanya dia nggak bisa bicara sama orang ya, padahal dia normal selama 3 hari gitu loh. Dan lahiran Nabi Yahya. Kalau di kitabnya Lerudi itu lahir Yohanes Pembaptis gitu loh. Ini kan sejaman mereka. Kamu tahu jadi, perbedaannya? Kalau yang di dalam Al-Quran itu, bapaknya Maryam itu Imran. Bapaknya, suaminya, istrinya si Zakaria kan kita nggak tahu siapa namanya. Elizabeth itu kan hayalanmu. Karena kamu membaca Bible. Ya. Di dalam Bible bapaknya mereka itu Eli. Sementara di Al-Quran bapaknya Imran. Imran itu anaknya kalau di dalam Bible ada 3 betul yang terkenal. Yakni Musa, Harun, dan Miriam. Gimana sih kok nih? Makanya ya, jangan sama-samakan. Ya arti mereka sejaman kan hidup kan? Mana sejaman? Maryam itu hidupnya zaman Musa. Nabi Isa berarti lahir zaman Musa. Gimana sih? Makanya jangan sama-samakan. Kalau kau merujuk kepada Bible, artinya Nabi Isa itu hidup di zaman Musa, yakni di tanah Mesir. Sementara kami, ya kalau dari sudut kami, Yesus itu lahirnya di Bethlehem, bukan di Mesir. Aduh. Nah gini, dan pertanyaannya Lerudi ini sebenarnya sudah ditanyakan oleh orang-orang kafir zaman dulu ya. Mohon maaf ya, saya kalau katakan orang kafir jangan baperan lah ya, itu bahasa dari agama saya ya. Sudah ditanyakan di zaman Nabi itu. Sahabat langsung bertanya, wahai Nabi, kok Imran gitu kan? Langsung dijawab oleh Nabi. Apa kata Nabi dalam hadis itu?
Ya memang Bani Israel itu saat itu mereka itu suka menggunakan nama-nama nenek moyang mereka yang soleh gitu loh untuk dijadikan patokan ketika ada umat itu yang dituduh aneh-aneh ya, yang dituduh nggak Sebentar. berlaku baik Ya. seperti itu. Aku tahu hadisnya itu. Itu mengenai saudara Harun, bukan Imran. Gimana sih kau ini tidak ngerti hadisnya itu? Itu karena dipanggil dia saudara Harun. Maka dijawab Nabi seperti itu. Sekarang kan ayahnya Maryam itu Imran. Ayahnya Harun itu Imran. Nah sekarang gini aja lah. Sekarang gini aja lah. Lerudi bisa bantah nggak? Di dalam Quran surat Maryam, oke lah, Nabi Zakaria itu tidak disebutkan nama istrinya. Tapi yang jelas beliau itu punya istri, walaupun nggak disebutkan namanya. Itu satu, ya. Dan beliau juga sudah tua, ya. Dan istri juga sudah tua, mandul. Di kitabnya Lerudi juga di dalam kitab Lukas diceritakan Imam Zakaria, ya. Dan di situ istrinya disebutkan namanya Elizabeth, ya. Elizabeth ini dari keturunan Harun di situ, ya kan? Dan setelah dia berdoa, ya Zakaria berdoa, doanya dikabulkan, akhirnya Zakaria nggak bisa berbicara di situ kan. Kalau di Al-Quran selama 3 hari 3 malam nggak bisa berbicara, padahal dia normal. Kalau di kitabnya Lerudi itu nggak disebutkan berapa lama gitu. Ya. Kok nggak disebutkan? Sebentar dulu. Jadi gini, sebentar dulu. Jadi itu alur ceritanya itu bedanya cuma nggak disebutkan nama istrinya aja. Gitu. Tapi mereka sejaman hidup di situ. Ya. Bahkan Maria dengan Elizabeth ini anak keluarga mereka. Bahkan mereka hidup selama 3 bulan satu rumah gitu kan. Dan di Al-Quran juga sama. Memang nggak disebutkan istrinya, ya kan? Dan di situ dikatakan, ya ukhta Harun, ya wahai saudara perempuan Harun. Sesungguhnya nenek moyangmu bukanlah seorang keturunan pezina, katakan seperti itu. Itu kan tuduhannya orang Yahudi gitu loh. Nah di situ juga Elizabeth juga ya keturunan Harun di situ gitu loh. Itu aja lah, nggak usah putar kemana-mana. Kalau cerita Maryam di Perjanjian Lama itu kejauhan itu, ya. Dan itu memang orang-orang soleh yang diceritakan dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu berbeda dengan Bible. Kalau Al-Quran itu orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu disebutkan namanya gitu loh. Tetapi kalau orang-orang yang jahat itu nggak disebutkan namanya, cuma gelarnya aja. Misalkan Fir'aun disebutkan tapi nggak namanya. Karena memang dia itu bukan orang soleh, tapi orang-orang soleh kayak Nabi Isa atau Yesus itu disebutkan karena memang beliau orang baik. Ibunya orang yang soleh disebutkan namanya. Itu aja sih. Sudah, ya terima kasih Madia ya. Sudah banyak yang antri. Siap. Oke, siap. Oke, gimana cara keluar? Keluarlah dulu. Ya, aku keluar sendiri aja lah. Siap, pencetkanlah dulu. Oh, ini udah bisa. Oke, makasih ya Lerudi ya. Siap. Ya.